Yang jelas kita ingin membangun Indonesia dengan lebih cepat, ya, dan kita ingin apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan hari ini, baik kita teruskan. Sering di DPR ini aneh, kadang-kadang marah-marah gitu, gak taunya Markus dia, marah ke Jaksa Agung, ngomong gitu, nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Prof. Mahmud juga dikenal rakyat sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik. Baik, pemirsa, kembali lagi di Kick Kontroversi. Tadi terjeda ketika Bang Andi memberikan pertanyaan soal potensi pemilih yang akan bermigrasi ya. Bagaimana jawabannya Mas Ganjar? Kalau 2 putaran. Kalau 2 putaran. Ya, tentu komunikasi politik dilakukan. Tentu tim pemenangan juga sudah menyiapkan strategi itu. Memangnya kita tidak komunikasi dengan mereka. Kita komunikasi. Memangnya kita tidak tahu perasaan partai-partai yang sedang bergabung itu. Kita tahu perasaannya. Gimana perasaannya Mas? Kenapa? Gimana perasaannya? Ya ada yang tertekan, ada yang ikhlas ya, ada yang pengen pindah tapi nggak enak gitu kan. Kan sudah ada Mbak, kan praktek-prakteknya sudah ada kan. Maka dari partai-partai kami terima kasih, solid begitu kan. Maka ada yang pernah ke sana, kok nggak cocok ya pindah ke sini. Ada yang sudah ke sini kemudian pindah ke sana, itu dinamika yang biasa saja. Maka kita menghadapi satu proses, satu putaran. Itu tentu achievement motivation yang kita coba akan dorong. Tapi seandainya tidak, kita akan masuk kepada putaran kedua. Tentu ada strategi yang disiapkan oleh seluruh tim untuk melakukan itu. Jadi kalau bendera start sudah dikibarkan, pantang mundur kita untuk bisa menang. Satu hal yang selalu menjadi pertanyaan dari waktu ke waktu kalau pergantian rezim, yaitu politik balas budi. Pendukung-pendukung, saya nggak menuduh Anda ya yang nonton, pasangan Ganjar dan Mahfud nanti kalau menang itu akan mendapat ganjaran. Paling tidak direksi BUMN, komisaris BUMN, atau mungkin jabatan menteri. Ingat Pak Jokowi dulu mengatakan berkali-kali tidak ada itu politik balas budi. Hari ini kita bisa lihat siapa yang duduk di komisaris BUMN, siapa yang jadi menteri, siapa yang jadi direksi. Dan semua orang khawatir itu akan terjadi pada pasangan Ganjar dan Mahfud. Anda berani nggak berjanji bahwa itu tidak terjadi atau memang itu realitas dalam kehidupan? Jadi nggak usah dipertentangkan atau nggak usah dikritisi. Sebenarnya melibatkan para pendukung itu bagus. Karena apa? Kita punya satu value yang sama. Kita punya nilai yang sama, kita punya komitmen yang sama. Justru dari belajar dari pengalaman yang sudah, maka silahkan Anda duduk sebagai menteri karena memang Anda kompeten. Silahkan Anda duduk sebagai direksi atau komisaris karena memang Anda punya tugas dan kompetensi di situ. Maka kompetensi basis inilah yang mesti kita jadikan. Bukan kemudian menghadirkan atau meletakkan orang yang inkompeten yang ada di situ. Dan itulah suasana yang, mohon maaf, mungkin 1-2 orang sekarang melihat, loh kok dia ada di situ ya? Padahal kayaknya dia nggak bisa deh. Maka inilah kita butuh KPI dari mereka yang harus duduk dalam jabatan publik ini. KPI kabinet mungkin, KPI para direksi mungkin, sehingga publik akan bisa melakukan kontrol bahwa ya dia bekerja dengan baik. Sehingga nanti tidak toleh kiri, toleh kanan, dan kemudian dia mengerjakan apa yang dimaui untuk dirinya sendiri. Bukan maunya rakyat. Karena pasti dia merasa tuannya bukan rakyat dia. Jawaban ini menunjukkan bahwa tidak akan ada yang berubah. Anda akan memberi fasilitas pada pendukung Anda. Karena jawaban seperti ini sangat klise, ya, karena berkaitan dengan profesionalisme, banyak sekali yang dikarang-karang untuk bisa mendudukan orang pada tempat yang diinginkan sebagai balas budi. Saya bukan utopis, tapi saya pernah melakukan dan kami pernah mengerjakan itu.
Kalau basisnya kompetensi, maka pendukung saya, para profesional yang hebat-hebat itu tidak bisa dinafikan. Sekarang, pada saat kami Ganjar Mahfud dideklarasikan, Pak Mahfud tadi bilang banyak yang tidur, sekarang mereka bangun. Mereka profesional, punya kompetensi bagus dan mau bergabung. Kami mendapatkan sumber daya yang bagus. Dan itu bukan klise, Bung. Bagaimana kita melakukan rekrutmen dan seleksi dengan benar. Bahwa mungkin ada potensi salah satu atau dua, pasti akan terjadi. Tunggu dulu. Kalau saya lihat wajahnya Pak Mahfud mungkin nggak sependapat dengan Anda. Sependapat karena ada di dalam surat perjanjian kami atau kontrak politik kami itu ada kata second kabinet. Kalau second itu tidak bisa sembarangan. Dari teman sendiri kelompok pendukung udah pastilah harus diutamakan daripada lawan kan. Misalnya kalau iya kan. Ini gini. Kalau kami menang, tentu yang diutamakan kan dari P3, Hanura. Ini tetapi ada second di situ, tidak sembarang P3, tidak sembarang Hanura, tidak sembarang Perindo, tapi yang ahli. Kami perlu tenaga apa? Ini Perindo menyediakannya ini, yang ahli jangan sembarang orang. Nah itu kata kunci second kabinet yang tadi ditekankan oleh Bu Mega di dalam ketika mengarahkan kami besok kalau dia pemerintah harus second kabinet. Sylvia, saya agak terganggu ini. Anda berkali-kali mengatakan menurut Bu Mega, kata Bu Mega. Iya. Anda udah jadi petugas partai tampaknya. Saya kontrak perjanjian dengan partai. Memangnya kalau petugas partai kenapa? Kalau petugas partai untuk melaksanakan perintah konstitusi sesuai dengan yang dimuat di ADART partai, kenapa memangnya? Orang menjadi petugas partai untuk konstitusi. Iya kan? Partai itu kan isinya untuk melaksanakan konstitusi, untuk melaksanakan ideologi. Kalau partai menugaskan seseorang, kamu laksanakan nih tugas partai untuk konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Memangnya kenapa? Baik, silakan minum dulu, Anda emosional. Oke, baik. Ini masih terkait dengan Bu Mega. Pak Mahfud, ketika Bu Mega mendeklarasikan Anda sebagai cawapresnya Mas Ganjar, Bu Mega mengatakan satu hal. Kita putarkan dulu pernyataan Bu Mega berikut ini. Ya untuk apa ada aturan hukum kalau semuanya pada diam. Ayo Pak, kita ngomong Pak. Dulu saya rasanya merasa sepi sendiri. Karena kalau saya ngomong, nah terus wartawan langsung bully. Nah sekarang ada Pak Mahfud nih, belain saya dah. Nah sekarang ada Pak Mahfud, belain saya dah. Pertanyaannya begini Pak Mahfud, jika nanti orang atau pihak yang memberikan Anda tiket untuk menjadi cawapres itu membuat kesalahan, apakah masih akan Anda bela? Orang yang membuat kesalahan sendiri seperti Bu Mega itu selalu mengatakan, saya bukan ahlinya di sini. Kalau saya salah diberitahu loh. Dia minta dikoreksi juga, Bu Mega itu. Jadi kalau salah kita beritahu. Tetapi memang yang dikatakan Bu Mega itu, dulu Bu Mega itu satu kantor dengan saya. Kan sering dibully ngomong apa, lalu dibuat berita yang dipotong-potong, lalu dibully habis-habisan. Nah waktu itu ya saya bela. Nah makanya dulu Bu Mega kok merasa dulu sendirian. Orang lain kok diam, saya yang tidak diam waktu itu ketika di BPIP itu. Selalu memberi argumen seperti argumen yang dikemukakan Bu Mega yang tidak dipotong-potong. Dan itu harus kita lakukan lagi ke depan. Ya, kalau orang selalu dipotong kalimatnya, ya seperti yang sering saya katakan orang ya selama ini. Ketika orang mau menjadi capres atau cawapres dari PDIP itu gambarannya serap. Takut harus punya uang sekian triliun, sekian miliar. Oleh sebab itu saya tidak pernah mendekat ke PDIP. Karena saya tidak punya uang. Tetapi begitu saya ketemu Bu Mega, perintah pertama kamu jangan cari uang. Jangan cari uang, kamu kampanye aja. Jangan himpun uang dari orang. Kalau orang menyumbang langsung ke lapangan. Nggak ada tuh. Yang selama ini dikatakan kalau mau jadi wapres, saya tidak punya uang sepeser pun dan tidak bayar sepeser pun. Tidak diminta sepeser pun. Nah yang begini-gini kan harus diluruskan. Opini yang dibangun secara sesat seperti itu kan harus diluruskan. Gitu kan?